Assalamualaikum, selamat malam. Oke, siap-siap ya. Ini udah ada Miss Rani. Kita langsung mulai aja kali ya, Miss ya. Sebentar ya, Miss. Assalamualaikum. Halo, Miss Rani. Selamat malam, Miss. Gimana kabarnya, Miss? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kita ini ya Miss ya. Nih alhamdulillah Miss Rani menyambut baik nih diajak ngobrol-ngobrol kemarin. Ini juga buat yang kemarin juga nanya-nanya kan sempet tuh Miss. Kemarin banyak yang japri nanya tentang Iblam gitu. Jadi saya takut salah info. Jadi mending ini ajak Miss Rani ngobrol gitu biar langsung ke narasumbernya aja nanti infonya biar saya nggak salah info gitu. Kebetulan kan juga sekarang Miss lagi masa-masa penerimaan mahasiswa baru nih Miss. Suaranya bisa kedengeran nggak Miss? Saya. Nah, mungkin suara Miss Rani kali kurang ini ya. Ke sayanya kurang. Kurang jelas. Nah, udah. Udah. Udah lebih jelas Miss, udah. Nih. Ya, Miss kita cerita dulu nih sambil nunggu-nunggu ini mama-mama yang lain nih, mungkin ada yang lagi standby juga. Tadi udah banyak yang pengen gabung katanya. Jadi kita tunggu sambil ngobrol-ngobrol, Miss. Ya, Boleh. sebelumnya saya perkenalkan dulu nih, Miss Rani ini adalah kepala sekolah SD Nasional Tunas Iblam. Jadi buat yang mungkin sekarang butuh informasi, lagi bingung gitu cari sekolah buat anak, ya bisa, insya Allah bisa jadi referensi ya Miss. Nanti Miss akan memberikan informasi seputar Iblam. Dan saya nih udah tahun kelima nih Miss Fahri di Iblam kan. Jadi jadinya saya udah banyak inilah dengan banyak tahu kalau misalnya ada yang nanya kan sering juga saya posting-posting kegiatan Fahri di sekolah gitu. Jadi nah itu dia ada teman atau tetangga ini Fahri sekolahnya di mana sih? Bisa ceritain nggak sekolahnya gitu. Jadi ya kayak gitu berawal dari situ. Jadi saya mau ngobrol sama Miss Rani. Miss Rani juga orangnya enak gitu. Jadi enak diajak ngobrol. Jadi saya memberanikan diri gitu untuk ini yang ngajak Miss Rani kita IG live deh Miss gitu. Nah jadi buat mama-mama selamat malam yang udah bergabung ya Miss ya, kita sapa dulu Miss. Selamat malam semuanya. Iya selamat malam. Ya kebetulan memang saatnya juga nih sekarang Miss untuk pemilihan sekolah. Jadi kan banyak pertimbangan nih sebagai orang tua terutama untuk SD karena kan di SD itu anak-anak mulai apa istilahnya pencarian jati diri lah mereka dari proses pergantian dari masa kecil kemudian mulai beranjak dewasa. Nah di situ jangan sampai kita sebagai orang tua kan salah pilih ya Miss ya untuk menyekolahkan anak-anak apalagi 6 tahun gitu. Nanti di SD kan 6 tahun jadi nah itu dia. Jadi sekarang banyak pertimbangan yang mungkin nanti bisa juga jadi bahan pertimbangan buat bunda-bunda dan ayah di rumah nih Iblam seperti apa. Jadi ya saya pengalaman di Iblam 5 tahun ini memang saya mencari sekolah itu sesuai dengan dengan karakter anak Miss. Kalau saya dulu awalnya pertimbangannya ya selain lokasi ya jarak antar rumah ke sekolah juga anaknya gimana, nyaman nggak di sekolah gitu. Nah seperti itu. Ini juga ada Miss Dewi. Selamat malam Miss. Tuh saya juga sama guru-guru Iblam ini udah kayak temen jadinya makanya asik lah gitu guru-gurunya bisa diajak ya ngobrol. Jadinya kita kalau mau nanya-nanya perkembangan anak juga nggak sungkan gitu Miss. Kalau misalnya ini komunikasinya juga enak gitu sama guru-gurunya. Nah
kebetulan udah banyak yang gabung juga, kita langsung aja Miss. Miss Rani bisa menceritakan tentang IBLAM. Mungkin pertama lokasinya dulu di mana, alamatnya, mungkin ada yang belum tahu gitu Miss. Monggo Miss. Oke, terima kasih Bunda Fahri. Alhamdulillah Sama-sama. hari ini bisa bergabung di live IG, memenuhi undangan dari Bunda Fahri. Terima kasih banyak atas Sama-sama Miss. kepercayaannya kepada Tunas IBLAM. Mungkin saya bercerita sedikit ya tentang Tunas IBLAM. Tunas IBLAM itu berada di Jalan Ersanim nomor 100 Tanah Baru di Kecamatan Beji. Jadi masuknya kelurahannya Tanah Baru gitu. Tanah Baru ya. Iya, kelurahan Tanah Baru Bunda. Nah, Tunas IBLAM ini berdirinya sejak tahun 2006. Jadi 2006 berarti sekarang ya, sudah 14 ya, 14. Ya. Udah angkatan ke-14 ini ya, Miss ya. 14 belum berat. sih Bunda ya. Oh, belum ya? Kan Angkatan ke berapa? belum. Oh. 10 ya, angkatan ke-10 Oh, angkat 10. Iya. Nah, jadi Tunas IBLAM ini berada di bawah naungan Yayasan Tunas IBLAM, Yayasan Tunas IBLAM. Jadi kita tidak hanya ada SD saja, kita juga ada PG dan TK-nya. Ya, jadi PG, TK dan SD. Dan ini SMP SMA-nya belum ada nih Bunda. Mungkin tapi ada rencana ya Miss ya. Mudah-mudahan nanti terrealisasi ya. Betul. Nah, kita ada pesantrennya juga gitu, pesantren kontemporer. Jadi di sini lebih kepada mungkin tidak mondok yang menginap di asrama. Ini hanya hari kayak sekolah biasa gitu ya. Kayak sekolah biasa. Full day gitu ya Miss ya. Enggak sih Bun, kita hanya ada jadwalnya. Iya. Itu sudah berjalan berapa lama Miss untuk pesantren? 1 tahun ya. Untuk lebih aktifnya sih 1 tahun terakhir ini masuk tahun kedua untuk pesantrennya. Kemudian kita loncat nih Bunda untuk jenjangnya langsung ke sekolah tingginya. Sekolah tinggi, ya. Tinggi ilmu hukumnya gitu. Sebetulnya itu awal mulanya sebelum adanya Tunas IBLAM. Tunas IBLAM. Ya, saya emang taunya STIH itu Miss, karena kebetulan juga ayah saya ngajar di STIH IBLAM gitu. Nah, pas taunya Fahri sekolah ternyata IBLAM ada SD, ini sama nggak ya yayasannya? Ternyata memang itu cikal bakalnya itu dari perguruan tinggi itu ya Miss ya. Oh iya. Betul. Jadi memang awalnya itu STIH IBLAM dulu yang pertama ada. Lalu pendirinya almarhum Bapak Haji Edi Susanto itu karena senang dengan anak-anak ya bersama Bu Asri, akhirnya mendirikan awalnya itu TPA ya, Al-Quran. Awalnya itu dulu tuh. Awalnya TPA dulu ya? Iya, TPA dulu. Terus banyak kan yang minat di situ, muridnya juga banyak. Alhamdulillah akhirnya mendirikan playgroup. Jadi awalnya TPA terus playgroup gitu ya? Playgroup, kemudian TK, baru SD yang terakhir. Mungkin itu sedikit perkenalan tentang Tunas IBLAM. Nah, saya taunya ini Miss, kalau misalnya Fahri mau belajar tuh biasanya ada ikrar Tunas IBLAM gitu. Saya biasa suka dengar-dengar, kan sekarang lagi Zoom gitu ya. Jadi ini anak-anak setiap hari selalu pembiasaannya itu. Jadi ada nilai-nilai gitu yang ditanamkan ke anak-anak ya. Seperti apa sih Miss? Visi misi atau apa sih ya istilahnya ya? Buat IBLAM itu nanti diharapkan anak-anak menguasai apa saja sih setelah lulus dari SDNP Tunas IBLAM ini gitu. Mungkin untuk visi misi kalau saya jelaskan secara rinci itu panjang sekali. Nggak cukup ya, singkat aja Miss. Jadi kita ambil ini aja yang familiar, yang sering kali kita berikan ke anak-anak ya, karena bahasa visi misi kalau kita berikan ke anak-anak agak sulit gitu. Jadi berat gitu ya Miss. Iya, kita ambil ada 5 pilar Bunda. Jadi ini punya 5 pilar.
Ya. pertama itu religius, Mm-mm. kemudian yang keduanya nasionalis, yang ketiga itu berwawasan global, Mm-mm. kemudian penguasaan teknologi dan informasi, yang terakhir ramah lingkungan. Jadi Mm. bisa dikatakan 5 pilar ini yang nantinya goalsnya setelah lulus dari Tunas Iblam itu anak-anak memiliki kelima karakter ini gitu. Insya Allah ya. Insya Allah, amin. Mm-mm. Jadi ya itulah harapan kami guru-guru Tunas Iblam menanamkan ke anak-anak dari 5 pilar ini. Gitu. Mm-mm. Sebentar Miss, ini ada koreksian suara Miss Rani kurang kedengeran. Oh ya, Bisa boleh. diiniin mungkin didekatkan ke ini Miss. Siap. Oke, gimana Bunda? Nah, itu udah mulai kedengeran ya. Nah, ya itu harapan orang tua juga pasti mencari sekolah ada harapan buat anaknya masing-masing ya Miss ya. Nah, kayak itu saya 5 pilar itu juga udah satu paket gitu. Jadi anak-anak lulus dari Tunas Iblam udah dengan satu packaging yang lengkap seperti itu. Memang Tunas Iblam bukan SDIT ya, tapi dan insya Allah anak-anak juga mendapatkan ya tadi religinya itu ya Miss ya. Untuk Iya, ini. betul. Jadi memang makanya kenapa religinya itu kita jadikan di pilar yang pertama gitu. Kita ini kan sekolah nasional ya Bunda, sebenarnya umum ya, sifatnya umum siapapun gitu. Tapi ya subhanallah yang dikirimkan ke Tunas Iblam itu mayoritas muslim semua gitu. Mungkin karena karakter yang pertama kita tanamkan itu religiusnya gitu, jadi lebih kelihatan. Kita sampai ke Diknas itu dikenalnya memang SDIT Bunda gitu, padahal SDIT ya. Iya, mungkin karena tapi karakternya ya yang dibangun itu, iya benar. Saya juga ngelihat pembiasaan-pembiasaan yang diberikan, misalnya setiap hari Jumat itu ada sholat duha ya Miss ya. Iya, betul, kita ada sholat duha dan zikir bersama di Jumat pagi. Jadi insya Allah kurikulum agamanya, muatan agamanya dengan SDIT kita tidak kalah. Tidak ketinggalan lah ya Miss ya. Nanti juga ada setelah lulus bukan hanya ijazah akademik, tapi juga ada ijazah tahfiz. Ini kalau nggak salah ya Miss ya. Kelas berapa Miss? Kelas 6 apa kelas 5? Jadi untuk saat ini kita programkan ujian tahfiz juz 30-nya itu ada di kelas 5 gitu. Jadi di kelas 5. Di kelas 6 ya, jadi ini kita majukan jadi di kelas 5. Jadi insya Allah targetnya di kelas 5 udah selesai dan bisa diwisuda. Waduh. Jadi di kelas 6 nanti lulusannya dari 5 pilar itu insya Allah ada sertifikatnya, ada ijazahnya gitu. Iya, jadi mereka punya ya buat nanti melanjutkan ke yang lebih tinggi. Oke, menarik nih Miss. Juga udah banyak yang hadir. Mungkin kita sapa dulu nih Miss. Udah banyak nih mama-mama yang ada. Miss Kartini, selamat malam Miss. Tuh suara Miss Rani udah kedengeran kan Miss? Tuh ada Mbak Laras, ada nih Mama Aini nih Miss. Mama Rara. Mantan POMG kita. Ada Miss Alfi, selamat malam. Wah, senang sekali ya kita berbagi cerita malam ini, Miss. Nah, malam minggunya seru nih malam. Iya, malam minggunya kita bermanfaat gitu ya, Miss. Nggak bisa keluar tapi kita bisa, insya Allah dari rumah pun kita bisa berbagi manfaat gitu. Nah sekarang tentang apa Miss, tadi udah sekilas Miss jelasin ya. Sekarang tentang sistem belajarnya Miss, kalau di Iblam itu seperti apa sih gitu? Jadi untuk sistem belajar di Tunas Iblam dalam keadaan normalnya ya sebelum pandemi itu Bunda, kita itu full day school. Jadi anak-anak full satu hari dari pagi sampai asar itu di sekolah gitu. Kurikulumnya kita mengikuti kurikulum nasional 2013 yang dari pemerintah. Sudah kurtilas ya Miss ya? Iya, kurtilas. Dan kita juga ada kurikulum Cambridge bahasa Inggrisnya. Jadi nanti anak-anak diarahkan untuk ujian Cambridge. Nah, yang terakhir ini menjadi ciri khas dari Tunas Iblam sendiri, kita punya kurikulum lokal. Jadi kurikulum lokal ini program-program
ini memang dicetuskan atau diciptakan oleh pendiri dari Tunas Islam gitu Bunda. Jadi insya Allah sih itu bisa. Nah untuk pandemi ini karena kita tidak bisa tatap muka ya Miss? Ya tatap muka di sekolah, akhirnya kita mengikuti arahan atau kebijakan dari Kemendikbud ya, dari menteri itu kita menggunakan hybrid learning. Jadi kita memadukan antara pembelajaran daring dan luring. Jadi daringnya itu yang online Bunda, via Zoom gitu ya. Dengan yang lain ya online-nya. Kemudian kita juga ada pembelajaran luring. Pembelajaran luringnya di sini bentuknya bisa penugasan ataupun kita di awal-awal tahun ajaran ini ya, kita tuh ada kunjungan ke rumah. Guru-guru datang ke rumah siswa untuk mengadakan proses pembelajaran di situ, dan itu one by one secara terjadwal gitu. Namun karena kondisi di Kelurahan Tanah Baru Depok sendiri ya, di Depok sendiri juga Miss ya. Betul. Jadi akhirnya dari Dinas Pendidikan Kota Depok itu mengeluarkan surat edaran, surat pemberitahuan untuk menghentikan sementara kunjungan rumah ataupun siswa yang datang ke sekolah gitu. Jadi akhirnya kita mengikuti instruksi dari Diknas Depok sendiri, ya kita stop dulu gitu. Cuma untuk sekarang sih kita masih menjalankan yang daring dan luringnya. Iya. Nah, setelah pandemi ini juga saya sebagai orang tua yang mendampingi belajar di rumah nih, Miss, saya melihat ini bukan karena saya sebagai orang tua siswa IBLAM ya, tapi memang secara objektif saya menilai memang IBLAM sudah cukup siap gitu untuk menghadapi pembelajaran online seperti sekarang. Karena saya lihat juga guru-gurunya keseriusan dalam mendampingi anak-anak gitu, Miss. Saya lihat udah seperti video pembelajaran kayak gitu. Jadi anak-anak juga kalau nggak bisa nggak ngerti di Zoom misalnya bisa ngulang lagi gitu di video pembelajaran yang diberikan gitu. Jadi ya itu dia yang salah satu ininya IBLAM nih yang saya salut gitu. Dan anak-anak juga bervariasi juga cara yang disampaikan guru, nggak hanya kan biasanya Zoom terus setiap hari kan bikin bosen. Jadi kadang-kadang luring kayak gitu. Iya. Nah, jadi salah satu program luring kita itu ya dengan video pembelajaran Bunda. Kita di sekolah itu alhamdulillah dari yayasan juga sangat mensupport untuk memfasilitasi kami membuat studio mini. Jadi guru betul-betul rekaman di situ oleh tim IT dan kita edit sendiri gitu. Jadi kenapa sih kok nggak pakai video yang ada di YouTube aja, gitu ya Miss ya? Kan banyak. Sebetulnya kenapa kita tidak pakai itu, tujuannya sih supaya anak-anak juga mungkin lebih kenal ya dengan gurunya dan materinya pun juga sudah disesuaikan dengan yang ada di sekolah kita. Khawatir kalau yang ada di YouTube kan tidak sesuai dengan apa yang ada di sekolah kita atau yang guru inginkan gitu. Benar. Kan mungkin seneng ya anak-anak ngelihat di video ternyata ada guru saya. Iya, nah itu dia. Bunda ini ada Miss Dwi katanya di YouTube ada Miss Dwi. Nah, kan itu juga salah satu kan karena sekarang nggak ada tatap muka. Jadi setelah naik ke kelas 5 kan memang nggak ada sama sekali pendekatan dengan guru ya. Karena biasanya tatap muka kan ada interaksi gitu. Nah, kalau sekarang kan cuma lewat Zoom. Jadi dengan video-video pembelajaran itu ya sedikit banyaknya anak-anak bisa merasakan keberadaan gurunya walaupun dalam bentuk video gitu, Miss. Bener. Salut juga lihat guru-guru pada syuting gitu. Jadi artis sementara. Iya, jadi artis. Iya, keren deh pokoknya. Nah, sekarang untuk proporsi guru, Miss, kan dari kelas 1 sampai kelas 6 sebenarnya ada berapa kelas ya, Miss ya? Total. Kita satu level itu ada 2 rombongan belajar. Jadi total semuanya itu ada 12 kelas. 12 kelas ya. Untuk gurunya per kelas ada gurunya kita untuk kelas rendah itu kelas 1, 2, 3, satu kelas itu ada 2 guru. Jadi guru kelas dan guru pendamping. Untuk guru kelas atas itu ada guru kelas dan guru mapel. Gitu. Jadi total semuanya sekitar 22 guru.
Oh, 22 guru ya. Itu masing-masing ada yang guru pendamping, ada guru mata pelajaran ya, Miss ya. Ya, Untuk muatan pelajaran sendiri itu ada disesuaikan juga berarti ya, Miss ya, dengan level kelasnya. Kan kalau di kelas atas sudah nggak tematik, udah dipisah-pisah gitu ya. Kalau untuk kursi iya. kelas itu seperti apa sebenarnya, Miss? Jadi ya, jadi kalau untuk kelas 1, 2, 3 memang itu full tematik ya Bunda, semua Mm-mm. terintegrasi, Mm-mm. PKN Bahasa Indonesia ya semuanya itu terintegrasi, kecuali untuk pendidikan agama Islam itu Mm-mm. terpisah gitu. Mm-mm. Kemudian kalau untuk kelas atas memang sudah ada yang difokuskan gitu. Oh iya. Tematiknya masih tetap ada, tapi ada yang difokuskan seperti matematika. Itu memang Mm-mm. sudah kita keluarkan ya, Mm-mm. kita ada bukunya berbeda supaya anak-anak Mm. lebih fokus, lebih Iya. mantep lagi gitu konsepnya, karena persiapan Mm. juga nanti untuk di kelas 6-nya 6 gitu. ya. Mm-mm. Ya, Nah, betul. untuk guru-guru sendiri, Miss, sistem apa guru-gurunya backgroundnya beda-beda pasti ya, Miss ya. Dari Kalau berbagai di jurusan atau gimana untuk perekrutan dari IBLAM? Iya. Alhamdulillah untuk sekarang-sekarang ini Bunda kita sudah apa ya, lulusannya itu sudah PGSD ya, kebanyakan Hmm. PGSD, jadi Mm-mm. sudah linier dengan Ya. apa namanya jenjangnya di SD. Kalau untuk mapelnya seperti bahasa Inggris itu memang sekarang ini agak kesulitan ya Bunda, karena bahasa Inggris itu kan eh, apa sebenarnya tidak masuk ke dalam materi pelajaran untuk di Mm. SD ya. Mm-mm. Itu sebenarnya seperti udah ekstranya gitu. Ya, Jadi tambahan ya mungkin berarti. untuk iya betul. Jadi untuk guru-guru yang lulusannya pendidikan bahasa Inggris itu mereka lebih banyak apa namanya mengajarnya di SMP dan SMA gitu. Iya, iya, iya. Di SD tuh kebagiannya kayak sastra gitu Bun. Jadi yang Hmm. ngajar di SD itu kebanyakan bahasa Inggris, lulusannya sastra Iya. Inggris gitu. Kalau untuk Iya. yang lainnya alhamdulillah sih sudah linear semua. Sudah linear ya. Ya, yang penting anak-anak bisa menerima dengan baik gitu, yang Iya, betul. penjelasan dari guru. Kita nggak harus backgroundnya yang ini ya, Miss ya. Kan sekarang juga lintas ilmu juga sebenarnya bisa gitu. Kalau misalnya punya apa jiwa mengajarnya udah ada itu, kalau untuk anak SD ya, Miss ya. Iya Nah, emang betul Bunda. Jadi apa kalau untuk guru SD itu pendekatan ke anak sih yang terpenting. Kalau guru iya. itu punya skill pendekatan ke anaknya bagus dan memang suka dengan anak-anak, insya Allah sih mereka bisa memberikan apa pengajaran yang bagus gitu. Iya, iya. Oke, untuk fasilitas, Miss, yang ada di sekolah kita nih ada apa aja, Miss, yang bisa ini buat para orang tua yang sedang mencari, bisa jadi pertimbangan. Untuk di Tunas Iblam, alhamdulillah fasilitas kita semakin kesini itu sudah bertambah banyak Bunda. Yang terbaru ini mungkin anak-anak dan orang tua itu baru melihat via medsos kita aja. Itu kita yang pertama punya hall ya, punya apa lapangan semi indoor itu ada di lantai 4. Itu yang terbaru. Oh, di lantai 4. Iya, iya, kita baru tahu ini, Miss. Ya, yang paling atas gitu. Jadi memang apa namanya, mungkin dari pihak sekolah itu Tunas Iblam sering ngeposting fasilitas terbaru kita, yaitu di lantai 4 itu sudah kita buat lapangan semi indoornya yang terbaru gitu. Kalau untuk yang lainnya ruang kelas kita alhamdulillah sudah ber-AC dan sudah ada infocus proyektornya LCD. Jadi untuk mensupport pembelajarannya juga. Kemudian halaman sekolah kita juga alhamdulillah luas ya, Miss ya. Untuk anak-anak mau seusia itu yang nggak mau diem ya. Biasanya kan anak usia SD itu sekarang kan lebih aktif-aktif ya Bunda, makanya anak aktif luar biasa. Jadi alhamdulillah untuk mau main, mau ada kegiatan apa di lapangan, insya Allah itu leluasa ya, Miss ya. Ya leluasa. Kemudian lapangan olahraga kita juga cukup banyak, dan selain tadi di lantai 4 Tunas Iblam juga bikin lapangan basket terbaru. Ya, banyak yang baru nih, anak-anak udah nggak sabar sekolah sebenarnya, tapi
Ya, semoga cepat berlalu nih, Miss. Amin, amin. Kita juga amin sekali Bunda dengan anak-anak ketemu gitu ya, ketemu tatap muka langsung gitu. Kalau untuk yang lainnya sih mungkin biasa ya Bun, kayak perpustakaan kita ada, kantin, UKS, ruang kreativitas, ruang makan, karena sekolah kita full day, ada jam makan. Ya, ruang makan. Betul. Kita juga punya kebun hidroponik. Nah, itu yang ini terbaru juga. Kemarin udah sempat pada mesen itu Miss, hasil kebun dari ya seger-seger gitu. Udah ya, kita kebun hidroponik kita tuh alhamdulillah sering panen juga, dan banyak juga sih wali murid yang Miss mau dong beli gitu. Iya, ini beda ya rasanya. Beda dan lebih seger pastinya. Iya, betul gitu. Boleh kalau Bunda yang lainnya mau kunjungan ke kebun hidroponik, nggak apa-apa Bunda. Oh bisa, ya. Bisa, insya Allah. Nanti bisa belajar juga ya Miss, bagaimana ini menanam hidroponik. Iya. Ya, kita juga sebelum pandemi sih kita sering mengadakan pelatihan untuk umum, tidak hanya untuk guru-guru, siapapun itu bisa. Nah, di saat pandemi ini juga sebetulnya sih kita membuka peluang juga bagi orang-orang yang di luar Tunas Iblam ataupun wali murid yang ingin belajar ya, karena ini mungkin punya banyak waktu di rumah. Iya, sekarang kan itu Miss lagi trennya memang bercocok tanam nih ya selama pandemi. Iya, jadi bagi orang-orang di luar sana yang bingung nggak punya lahan, ya nggak usah khawatir. Kita bisa tetap tanam dengan hidroponik. Ya benar. Alatnya juga. Terus gimana alatnya kan itu ya Bun, kalau kita lihat gitu di medsos tuh alatnya juga bagus-bagus. Sebetulnya menggunakan bahan daur ulang seperti botol plastik itu ya, itu juga bisa ternyata. Ya, nanti kalau mau bahas tentang hidroponik sama Miss Kartini Bunda. Nah, nanti sesi berikutnya Miss. Episode berikutnya kita sama Miss Kartini ya Miss ya. Ini Miss Kartini ada nih. Ada Miss Kartini di sini, alhamdulillah menyaksikan. Iya Miss. Iya, udah jadi ini saya juga nanti sama abis ini Miss Kartini gitu kan, kita juga ada sekarang program sekolah sehat ya Miss ya. Nah itu juga Miss Kartini bagiannya ya. Nanti kita cerita lagi. Nah untuk ini Miss ekskul sekarang kan banyak banget tuh ekskul yang bisa dipilih nih di Iblam. Itu juga jadi salah satu hal yang menarik buat saya ya sebagai orang tua, ternyata Iblam bukan hanya untuk akademik aja buat anak-anak, tapi juga anak-anak punya bakat disalurkan gitu. Banyak yang berprestasi di luar akademik seperti di olahraga, di seni gitu. Nah, Iblam memfasilitasi itu lewat ekskul yang bisa dipilih gitu. Nah, bisa Miss ceritain Miss Rani untuk ekskul yang ada sekarang? Oke Bunda, untuk ekskul memang alhamdulillah kita memperhatikan sekali untuk bisa memfasilitasi anak-anak, mengembangkan minat bakatnya. Dari bidang olahraga itu kita ada karate, ada taekwondo, kemudian kita juga ada klub futsal. Untuk seninya kita ada tari, ada lukis, ada angklung yang menjadi dari Jawa Barat, kemudian ada teater ya, tadi teater belum. Kemudian untuk di IT-nya kita ada komputer juga, jadi komputernya mungkin lebih mendalam ya untuk terkait coding seperti itu. Jadi anak-anak lebih diperdalam lagi, karena di kurikulum kita sebetulnya ada pembelajaran komputer juga. Untuk di ekskurnya ini kita akan lebih memperdalam lagi ilmu-ilmu IT-nya kepada anak-anak yang memang punya passion untuk IT-nya. Gitu. Iya. Keren nih anak. Pramuka sih Bunda. Iya, Pramuka. Halo. Pramuka itu menjadi ekskur yang wajib gitu. Ya, salah satu ekskul wajib. Gak apa-apa Miss, biasa in frame gak apa-apa ya Abang.
Nah, jadi iya itu salah satu yang bisa jadi pertimbangan juga, Miss. Ini kalau boleh cerita sedikit juga sebelum eh, mungkin kenapa saya dulu tiba-tiba ke Iblam gitu, Fahri ke Iblam. Padahal kan sebenarnya dari rumah ada sekolah lain yang lebih dekat gitu ya, Miss ya. Banyak juga sekolah di sekitar sini nih. Cuman waktu itu awalnya Fahri emang usianya kan masih kurang. Jadi untuk tingkat kematangan ya Miss tahu sendiri pas kelas 1 Fahri seperti apa gitu. Jadi seantero Iblam kayaknya kenal deh kalau Fahri kelas satunya nangis mulu gitu. Nah, di situ saya melihat ya gimana ya bagaimana guru memperlakukan anak gitu. Jadi sampai Fahri bisa kemudian memang ya berkembang lah sampai sekarang gitu walaupun kelas 1 ya memang alhamdulillah saya Perjuangan ya melihat Bunda. iya perjuangan sampai saya pernah juga seharian tuh nungguin di kelas sama Miss Iya. Ina gitu. Jadi Iya. saya melihat bagaimana guru di Iblam ya bukan hanya mengajar Miss, memang guru di Iblam itu untuk ke anak itu kadang menyuapin juga kan waktu itu masih kelas 1 jadi kadang dipangku disuapin ya seperti itu gitu jadi anak-anak juga nyaman dan saya lihat juga lingkungannya ya seperti Miss bilang tadi luas untuk bermain anak seusia SD ini jadi keamanannya juga saya lihat dua dua pintu ya Miss ya Dua jadi nggak lapis bisa ya. dua Kita lapis gerbang kita nah ada itu dua dia. lapis. Jadi pas ke sana 2 lapis, jadi anak-anak nggak sembarang orang bisa masuk ke area belajar anak gitu. Saya Iya. sendiri juga pernah tuh Miss, mau nganter apa tuh waktu itu. Jadi diinin sama security, mau ngapain Bun? Mau nganter ini nanti ya, biar lewat kita aja. Jadi ya walaupun orang tua juga nggak bisa Iya. sembarangan pas jam belajar Betul. gitu. Betul Bunda, Mm-mm, memang kita itu salah satu sistem keamanan yang ada di sekolah kita sih. benar. Mm-mm, Walaupun itu wali murid sebetulnya warga sekolah kita juga ya. mm-mm, Tapi supaya tidak mengganggu proses pembelajaran yang ada di benar. area sekolah, ya kita ada security yang bisa Mm-mm, membantu iya, bunda-bunda ya bunda apabila ada keperluan dengan anak. keperluan. Gitu. Iya, iya. Ya, itu salah satunya. Sekarang untuk program sekolah nih, Miss, yang sedang berjalan atau yang sudah berjalan, apa saja sekarang yang sedang di Iblam ya? Untuk program atau kegiatan sendiri seperti biasa sih Bunda, kita normalnya itu ada peringatan Hari Besar Nasional ya, Itu kemudian selalu ya, juga Miss Hari ya? Besar ya agama itu Mm-mm. insya Allah kita rutin mengadakan supaya anak-anak juga bisa menambah wawasan mereka ya gitu. Ya. Kemudian yang tadi sudah saya sampaikan selain ada ekskur kita juga ada klub seperti klub Mm-mm. English, math ya, kemudian Mm-mm. futsal dan kita juga ada madrasah Quran tadi yang kita Mm-mm. bekerja sama dengan pesantren kontemporer Andalusia. Mm-mm. Kemudian kita juga sering bekerja sama dengan POMG Tunas Islam mengadakan seminar kids. Jadi anak-anak di Mm-mm. situ diberikan wawasan baru tambahan selain akademiknya gitu. Mm-mm. Iya. Kemudian kita juga ada bank sampah Bunda karena Nah, pilar iya. kita yang kelima tadi itu kan ramah lingkungan ya. Jadi Mm-mm. selain kebun hidroponik, kemudian kita juga ada bank sampah. Jadi anak-anak itu setiap hari Selasa itu membawa sampah anorganik yang ada di rumah dibawa ke sekolah dan untuk ditabung gitu. Jadi dicatat Mm-mm. nanti di situ. Nah, nanti Mm-mm. ada periodenya gitu nanti dihitung bersama-sama di kelas gitu. Pendapatannya Mm-mm. berapa nih dari hasil menabung sampahnya gitu, Bunda. Oh Ya paling iya. itu sih Bunda yang memang biasanya kita lakukan ya program-programnya. Mm. Nah, Gitu. satu lagi saya baru ingat nih, tadi juga udah ngobrol sama mama yang lain itu masalah Iya. Iblam sebagai salah satu sekolah yang juga sebagai salah satu sekolah inklusi, benar Miss? Oh Masihkah iya. sekarang? Heeh. Iya, Untuk alhamdulillah kita memang ini juga kan sebetulnya kebijakan dari Dinas Pendidikan juga ya Ma bahwa mm, sekolah-sekolah sekarang itu sebetulnya wajib menerima anak-anak inklusi. Nah, kita mm, ini sebetulnya sudah sejak lama sih ya dari awal kita menerima anak-anak inklusi.
Jadi disebut sekolah inklusi, yang full benar-benar inklusi sih sebetulnya belum ya Belum Bunda, ya. karena keterbatasan dengan sumber daya manusianya, pengajarnya, kita belum ada tenaga ahli untuk menangani gitu. Jadi selama ini kita menerimanya, kita batasi Bunda, untuk anak-anak Porsinya inklusi berapa, Miss? itu. Jadi karena kita sekarang ini ada 2 rombel ya, 2 rombongan belajar, satu levelnya, maka dalam satu kelas itu kita terima satu anak inklusi. Jadi Iya. satu angkatan itu dua Satu angkatan 2 yang ya. Nah, tapi itu sistemnya kalau misalkan nanti nih insya Allah tahun ini tahun depan ya maksudnya kita bisa buka 3 kelas, berarti kuota anak inklusinya bertambah lagi gitu. Iya. Itu sih Bunda. Untuk yang ya berkebutuhan khusus ini, Miss, apa sekolah yang menyediakan untuk guru tersendiri apa gimana nih, Miss? Apa untuk pendamping? Jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan ya Bunda, bahwa sumber daya pengajarnya kita juga tenaga ahlinya kita belum tersedia. Selama ini kan kita punya guru bimbingan konseling, 1 orang ya yang membantu mendampingi anak-anak inklusi. Selain itu dihandle oleh guru-guru yang ada di sekolah kita gitu. Jadi kalau misalkan saat ini ya hanya didampingi sama guru-guru. Misalkan anak inklusi ini karakternya ya atau ini ya maksudnya karakteristiknya lebih agak berat gitu inklusinya, kategorinya, maka kita minta kepada orang tua untuk ini menyiapkan shadow teachernya gitu. Jadi itu dari orang tua yang menyiapkan, iya. Jadi orang tua, jadi sekolah tidak menyiapkan shadow teacher gitu. Karena keterbatasan juga ya, Miss ya, tadi sumber daya. Tapi ini juga salah satu hal yang positif juga, Miss. Saya lihat dari anak-anak mereka jadi bisa menghargai perbedaan gitu. Jadi mereka melihat teman mereka yang istimewa, jadi mereka saling bantu. Saya juga lihat dia tapi bisa gambar loh Bunda, pinter. Nah gitu, jadi nggak ada bullying kayak gitu. Mereka terbiasa untuk menghargai perbedaan yang ada itu. Jadi di situ saya lihat hal Bunda, positifnya. Jadi memang ada ini ya sesuatu yang baik yang bisa kita contohkan gitu, kita langsung bisa kita berikan contoh ke anak-anak gitu, bahwa di sini memang ada teman kita yang berbeda, tapi kita tidak boleh membeda-bedakan gitu. Jadi memang lebih real untuk bisa menerima pemahaman itu. Benar. Alhamdulillah sih selama saya ada di Tunas Iblam gitu, anak-anak itu bisa menghargai anak-anak yang memang berbeda dengan yang lain gitu. Jadi tidak ada yang sampai dibully gitu. Iya, benar. Alhamdulillah. Justru mereka ini bisa membantu ya. Membantu, ya benar. Tersebut, gitu. Karena memang ketika di kelas itu ada anak inklusi, itu guru-guru itu memang SOP-nya wajib memberikan pemahaman gitu kepada anak-anak yang lain gitu. Iya, teman-temannya ya. Iya gitu. Ketika itu tidak diberikan pemahaman, ya anak-anak kan tidak akan bisa mengerti dengan sendirinya ya Bun. Kenapa sih kok ini begini, kok ini iya. Dengan pemahaman itu mereka jadi bisa menerima gitu. Jadi ya benar. Malah mereka kadang membantu ya Miss ya. Teman-temannya malah membantu untuk ya temannya mungkin ada yang ya memang butuh bantuan dalam pelajaran, jadi mereka membantu gitu, ya benar. Atau kadang empatinya lebih ke gini Bunda, ya mungkin anak juga ada lah ya masa-masa untuk jahilnya gitu. Muncul jahilnya. Pasti itu ya. Iya, yang lain tuh ngingetin gitu. Kamu nggak boleh gitu. Jadi saling di situ ada interaksinya sih, alhamdulillah sangat bagus. Gitu. Iya benar. Ya alhamdulillah selama ini saya lihat memang kalau untuk hal-hal dari karakter gitu memang terbentuk dengan pembiasaan 5 pilar itu, saya memang diaplikasikan langsung ke anak-anak. Saya lihat memang mereka bisa
menerima gitu dengan pembiasaan dari sekolah. Nah, itu dia salah satu yang bisa jadi pertimbangan juga. Nah, sekarang untuk prestasi Miss kan pasti banyak banget ya, bukan hanya akademik. Saya lihat sekarang apalagi anak-anak banyak banget seperti yang tadi ekskulnya banyak juga, itu juga banyak prestasi. Saya lihat Iblam udah semakin ini, semoga terus bisa mencetak generasi berprestasi ya Miss ya. Amin, Amin. ya Allah, amin. Yang udah diperoleh nih Miss, mungkin bisa diceritain sebagian kecil atau ya seberapa yang ini untuk prestasi. Oke, untuk prestasi Bunda, mungkin saya cerita yang terbaru dulu ini karena boleh. ini sesuatu yang menarik bagi kami ya yang ada di sekolah di masa pandemi ini. Ternyata anak-anak tuh tidak patah semangat, mereka tetap mau untuk berkompetisi gitu ya, walaupun prosesnya sih penuh perjuangan tapi alhamdulillah hasilnya bagus. Jadi kemarin itu kita baru mendapatkan juara 2 untuk lomba literasi tingkat Kota Depok. Oh iya. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Iya, kemudian kemarin juga ada yang mengikuti kompetisi matematika nalaria realisme itu tingkat nasional itu. Oh, tingkat nasional. Iya, sampai masuk tingkat nasional Bunda. Wah, Masya Allah ternyata, ya mungkin Bunda juga tahu ya, bunda-bunda di Tunas Iblam semua tahu proses seleksinya itu kan dari yang levelnya memang dari level ini ya. Ya ingat ya Bunda ya, kita sempat ngadain kan dulu yang semua ikut gitu. Iya, semua ikut. Terkecuali. Nah, itu adalah seleksi awal gitu. Seleksi awal sampai bertahap terus sampai masuk ke tingkat nasional gitu. Nah, ini kemarin ada yang masuk dari Tunas Iblam, alhamdulillah, dan meraih silver medal ya, atau setara dengan juara 4 gitu. Masya Allah, ya itu berarti lingkupnya nasional. Iya gitu. Nah, kalau untuk yang tahun sebelumnya sih, 1 tahun kemarin ya 2019 itu ada yang meraih di bidang olahraganya itu kompetisi karate barakuda bukan senkaido itu untuk karate itu juara 1 untuk taekwondonya kompetisinya itu dapat juara 3 itu dari bidang olahraga. Kemudian olahraga. Kemudian dari bidang seninya di tahun 2019 itu kita seni tari itu meraih juara umum untuk kategori SD di Jabodetabek. Nah, anak-anak inklusi ini juga alhamdulillah ada ya? Iya, ada alhamdulillah. Ya. Jadi memang Kota Depok ini kan memperhatikan sekali ya anak-anak inklusi ini. Jadi mereka mengadakan khusus untuk anak-anak inklusi. Itu dari Tunas Iblam mendapatkan juara 1 lomba menanam Wah, pohon. Masya Allah. Iya, itu dari inklusi ya, Miss, ininya. Iya, itu dari anak-anak inklusi itu mereka juga berprestasi gitu, tidak kalah dengan anak-anak yang lain. Benar. Mungkin itu sih ya Bunda sebagian dari prestasi. Dari prestasi yang banyak banget itu ya, Miss. Yang terbaru aja ya, alhamdulillah. Nah, mungkin ada juga yang mau bertanya, kita persilahkan ya Miss, kalau misalnya ada yang butuh informasi lebih lanjut, silahkan. Nah, untuk penerimaan sekarang kita bicara ke penerimaan siswa baru nih Miss, karena memang lagi masanya penerimaan. Untuk Iblam sendiri gimana sistem penerimaan untuk tahun ini, apa berbeda dari sebelumnya? Untuk tahun ini mungkin kita pendaftaran atau registrasinya itu kita bisa via online Bunda. Jadi silahkan untuk masuk ke websitenya Tunas Iblam atau FB-nya, karena di situ nanti ada ya sebetulnya ada formulir online-nya itu ada di website sih Bunda. Langsung di ini akses aja ya Miss. Ya, langsung diakses, nanti di situ tinggal isi untuk formulir online-nya. Dan nanti tahapan berikutnya sih akan ada assessment dan observasi untuk anaknya gitu. Jadi akan untuk datang ke sekolah. Nah, assessment dan observasi kita ini one by one Bunda, jadi nggak usah khawatir kalau misalkan aduh pandemi gini gimana datang ke sekolah gitu. Jadi kita satu-satu, kita jadwalkannya satu anak gitu.
Iya, iya. tidak berbarengan. Jadi aman insya Allah ya Miss ya. Nggak rame-rame. Iya, insya Allah aman. Nah, itu untuk sistem penerimaan, jadi bisa langsung diakses di webnya Tunas Iblam. Yang pengen tahu juga informasi lain, mungkin bisa di ini ya apa di IG-nya Tunas Iblam bisa ya Miss ya, dapat gambaran untuk sekolah Tunas Iblam sendiri. Nah, sekarang masalah ini Miss, mesti Facebook juga ada. Kasih bocoran dikit Miss, ini yang jadi pertimbangan juga masalah biaya gitu. Nih kira-kira kasih bocoran biar ada persiapan ya. Pasti itu jadi pertimbangan nih Miss. Pasti ya Bunda. Insya Allah kalau untuk di Tunas Iblam sendiri sih biayanya masih terjangkau lah Bunda. Untuk, relatif sih Miss. Iya betul. Mungkin kalau untuk apa bisa saya gambarkan sedikit ya, untuk pertama ya biaya uang pangkalnya itu mungkin kurang lebih sekitar 18 juta untuk uang pangkalnya di awal. Nah untuk SPP-nya sendiri per bulannya itu 850.000. 850, nggak beda jauh sih dari zaman Fahri ya naiknya. Karena ini emang sekarang kan ya banyak fasilitas Iblam seperti itu dengan biaya segitu ya mungkin worth it gitu untuk orang tua gitu ya Miss ya. Jadi kita memang relatif sih Miss kalau masalah biaya, ada sesuai kebutuhan kita juga. Misalnya dalam mencari sekolah kan memang disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing gitu. Nah, sekolah menurut orang bagus belum tentu cocok buat anak kita gitu. Nah, jadi itu dia. Sekarang tinggal orang tua, iya sesuai kebutuhan. Tinggal orang tua nih memilih dari informasi-informasi yang sudah ada. Sudah bisa mempertimbangkan nih kira-kira sekolahnya sesuai dengan harapan juga, bukan hanya harapan orang tua ya Miss. Kalau untuk sekolah kita tidak memaksakan ke anak, kita punya harapan tapi kan harus disesuaikan dengan kondisi anak gitu. Nah mungkin bisa ajak anaknya untuk jalan-jalan nih ke Iblam dulu, lihat kondisinya gitu ya Miss ya. Jadi kita welcome sekali bagi yang ingin survei, mau melihat Tunas Iblam seperti apa, fasilitas yang ada boleh silahkan bisa ya dengan mengikuti protokol kesehatan ya. Betul, pastinya benar. Yang utama. Nah ini untuk malam ini sebentar kita ini dulu yang sudah bergabung Miss. Wah Masya Allah banyak Miss, Alhamdulillah. Selamat malam buat ayah bunda semua yang sudah bergabung malam ini ya. Semoga bisa jadi info yang bermanfaat nih untuk pemilihan sekolah. Sambil menunggu juga mungkin ada pertanyaan, boleh langsung di komen ya. Ya Miss ya, mumpung ada Miss Rani nih di sini seputar Iblam, boleh nanya-nanya. Saya juga mau cerita sedikit juga tentang pengalaman saya selama 5 tahun nih Fahri di Iblam. Ini dia anaknya senyum-senyum aja. Ini selama di Iblam memang saya banyak. Fahri mah masih sebesar-besar itu juga Miss. Jadi awalnya saya tuh sempat daftarin Fahri ke sekolah yang lain gitu Miss sebelum ke Iblam kan, dengan rekomendasi dari teman, informasi dari sana saya coba nih Fahri katanya bagus sekolah ini, jadi coba ke sana. Nah pas di sana rekrutmennya, maksudnya penerimaan siswanya dengan tes psikotes, tapi anaknya selama 2 jam dalam ruangan mengerjakan satu bentuk psikotes. Nah untuk usia Fahri waktu itu kan ya kita bisa bayangkan untuk betah berapa menit aja itu udah. Nah ini 2 jam, nah keluar nangis. Jadinya saya wah nggak bisa ini, maksudnya dengan sistem begini berarti Fahri nggak cocok di sini. Memang usianya juga masih kurang kan, waktu itu masih belum 7 tahun. Akhirnya coba ini cuma ini aja, coba Iblam gitu kata ayahnya. Nah pas di Iblam di situ saya merasa loh kok anaknya enjoy gitu, bukan kayak tes. Jadi pas itu kan diajak bermain dulu gitu ya. Waktu itu
dilihat kognitifnya dengan cara bermain kayak gitu, jadi anaknya enjoy. Nah, saya melihat di situ, saya mulai merasa ya mungkin di sini cocoknya gitu. Jadi pas kelas 1 juga Fahri belum matang usianya untuk SD, tapi dengan pendekatan guru dan banyak banget guru yang berperan, alhamdulillah waktu itu banyak miss-miss yang sampai sekarang pun saya berhubungan baik gitu dengan miss yang walaupun sudah tidak di IBLAM. Nah, seperti itu kedekatan orang tua dengan guru tuh di IBLAM yang saya salutnya seperti itu. Jadi mau diskusi apa tentang anak terbuka gitu, komunikasinya juga lancar, ya, kayak gitu. Jadi saya bisa nyaman juga, kayak tadi keamanannya juga, IBLAM juga lokasinya tidak di pinggir jalan raya yang ya kadang khawatir juga ya kalau kita misalnya anak sekolah nanti jangan-jangan dia ke jalan raya gitu. Nah, ini dengan 2 pintu kayak gini juga kita nggak was-was gitu pas di rumah anak di sekolah dengan dari jam 7 sampai jam 3 masih aman gitu. Jadi ya kayak gitulah pengalaman-pengalaman, berbagi pengalaman. Mungkin bunda-bunda yang lain yang malam ini juga hadir, jadi bisa berbagi pengalaman. Ada yang udah punya 4 anak semua sekolah di IBLAM juga ada ya, Miss ya? Ada Bunda. Jadi ada yang 3-4 anak semua di Tunas IBLAM. Wah, itu seru sekali itu. Repotnya kalau lagi ada acara ya Bunda. Nah, sekalian itu bagi-bagi ininya, maksudnya terima rapor juga kan bagi-bagi. Iya, bagi-bagi. Gitu. Itu serunya. Iya, benar. Apalagi ya, Miss ya, yang bisa kita share untuk putar Tunas IBLAM. Mungkin Miss Rani ada yang bisa ditambahkan, Miss? Oke, mungkin saya ingin menyampaikan sedikit saja Bunda terkait ini kan masanya memilih sekolah ya Bunda. Mungkin di sini juga banyak yang bergabung di sini yang memang sedang mau mencari sekolah untuk anaknya gitu. Yang seperti tadi Bunda Fahri sampaikan, memang yang pertama itu betul sekali kita lihat dulu jarak dari rumah ke sekolah itu berapa jauh karena ini usia SD ya, jadi kalau yang jauh-jauh banget juga kasihan ke anaknya. Lalu yang berikutnya itu adalah terkait anaknya sendiri gitu, sebetulnya minat tidak sih gitu, jangan sampai ini hanya keinginan orang tuanya saja, sedangkan anaknya aduh saya pengennya di sekolah ini gitu, khawatir nanti akan menimbulkan bisa jadi trauma, tidak mau ke sekolah karena memang merasa terpaksa gitu kan. Jadi memang ke anaknya dulu nih didiskusikan, ditanyakan dulu gitu. Iya, betul, didiskusikan, diajak ngobrol, atau tadi diajak ke jalan-jalan dulu ke sekolah tujuannya gitu. Dikasih lihat dulu gitu. Biasanya anak kalau sudah melihat lingkungannya, ruang belajarnya gitu, mereka bisa memberikan pendapat, oh iya saya mau di sini gitu. Benar. Tapi kalau tidak diajak melihat lingkungan sekolahnya, biasanya mereka yaitu belum kenal ya, belum tahu sekolahnya kayak apa. Jadi biasanya mereka nggak mau gitu. Nah, itu juga memperhatikan perkembangan anak tadi juga ya Bunda gitu. Sebetulnya anak saya cocoknya di sekolah yang bagaimana sih gitu. Karena kan sekarang sekolah juga macam-macam jenisnya ya Bunda ya. Tidak hanya sekolah formal saja gitu, tapi ada macam-macam, ada sekolah alam, bahkan sekarang juga ada homeschooling juga kan. Jadi mungkin kita memperhatikan dengan karakter anak ya. Betul, karakter dan kebutuhan anak. Jadi supaya di SD itu kan panjang ya Bunda perjalanannya 6 tahun gitu. Jadi kita inginnya sekolah memberikan kesan yang baik, yang bermakna untuk anak-anak didik gitu, dan orang tua juga pasti inginnya kan sama seperti itu gitu. Paling itu sih yang sedikit saya sharing aja gitu. Ya itu jadi tips
yang bisa dipertimbangkan buat orang tua ya, selain jarak juga anak dilibatkan gitu ya Miss ya. Jadi mereka tidak terpaksa sekolah ini bukan karena keinginan orang tua, tapi memang anaknya juga memang berminat di sekolah itu gitu. Dan terus juga mungkin satu lagi gitu ya Miss ya, dilihat dari kayak tadi ekskulnya, mungkin anaknya ada bakat di seni atau di olahraga, apakah sekolahnya bisa mengakomodir bakat ini nanti. Nah seperti itu, jadi bisa jadi pertimbangan juga ya. Iya betul itu jadi utama juga gitu, karena sayang ya potensi anak kalau tidak disalurkan, dikembangkan dengan baik dan maksimal gitu, khawatir nanti malah terpendam begitu saja. Iya benar Miss, dan tidak tersalurkan dengan baik, jadi malah ke hal-hal negatif jadinya ya. Betul itu munculnya begitu pasti. Iya, jadi itu ya untuk bunda-bunda sebagai tips dalam memilih sekolah. Jadi memang perlu kecermatan kita orang tua, bukan hanya dilihat dari sekolahnya, jadi juga dari anaknya dulu, harus tahu karakter anaknya seperti apa dan sekolah yang sesuai. Nah seperti itu, jadi udah dijelasin Miss Rani, udah panjang penjelasannya, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan nanti dalam menentukan sekolah yang tepat buat anak-anak ayah bunda masing-masing gitu ya Miss ya. Terus apalagi ya yang bisa di-share Miss? Kayaknya udah hampir semua ya yang kita iya sih Bunda, udah semua sharing tadi semuanya. Mudah-mudahan sih ini bisa menambah informasi juga ya, benar. Orang yang bergabung di kalau butuh pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa juga langsung ke Tunas Iblamnya gitu ya Miss ya, mau untuk informasi gitu ya. Boleh, mau melalui medsos IG kita, Facebook, kemudian by phone juga kita insya Allah sudah siap. Sekarang banyak yang bisa diakses ya informasi. Betul, Bunda. Nah ini baru kulit-kulitnya sebenarnya yang dijelasin Miss Rani. Kalau untuk lebih lanjutnya bisa langsung ke website gitu, ke situs yang media sosial yang ada. Kira-kira bunda-bunda yang lain masih adakah yang butuh informasi? Sepertinya nggak ada yang berkomentar, atau ada yang mau memberikan tambahan. Oh, Iblam seperti ini, mungkin yang sudah berpengalaman di Iblam bisa memberi tambahan informasi ya Miss ya, kali ada yang kelewat kita. Betul Bunda, atau mau berbagi pengalamannya, pesannya. Bener, ada unek-unek juga boleh loh ya Miss. Boleh. Ada yang punya unek-unek misalnya, boleh disampaikan. Mau tanya tentang proses pembelajaran pandemi ini, biasanya sih yang sering tanya kalau saya ketemu wali murid tuh, Miss kapan ya anak-anak masuk ke sekolah gitu. Nah itu, karena anak-anaknya juga begitu Miss, kapan ya aku sekolah ya gitu. Jadi kadang bundanya di rumah juga udah mulai pusing Miss dengan kan anak-anak mulai jenuh dengan sistem yang ada kayak gini, nggak bisa keluar. Mereka tidak leluasa ya Bun, nggak leluasa explore dirinya, terbatas semuanya. Ya pasti efeknya juga banyak lah ya yang dirasakan baik dari orang tua maupun anak-anak. Kami juga di sekolah sih sangat berharap sekali ini bisa tatap muka gitu. Pastinya tatap mukanya tidak bisa yang normal ya seperti gitu. Tatap muka yang memang dengan konsep terbarunya gitu, sesuai dengan protokol kesehatan. Ya mudah-mudahan di Depok ini khususnya Tanah Baru juga semakin membaik ya Bunda, itu harapan kita pastinya. Jadi kita bisa membuat konsep terbaru nih, mungkin bisa tatap muka dengan small group gitu. Jadi, walaupun tidak full selama 5 hari
tapi setidaknya seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Setidaknya mereka punya ya itu bertatap muka dan bisa berinteraksi langsung. Nah itu anak-anak itu yang kehilangan sekarang di kondisi. Betul Bunda. Bener pasti nih. Sudah ini ya sudah rindu sekali nih kayaknya nanti. Iya sama teman-teman. Bayangan saya tuh kalau ketemu nanti wah ini akan seru sekali gitu mereka. Bener. Mereka udah tiba-tiba udah gede gitu ya. Yang kemarin sebelum pandemi selama di rumah kan ini terus nih imunnya diinin terus, tiba-tiba sekolah udah gede aja gitu. Pipinya udah makin ini berisi. Pipinya udah makin berisi. Ya kayak gitu. Ini juga saya setelah bukan sejak pandemi aja, sejak hamil waktu itu udah nggak ke Iblam juga, banyak perkembangan Iblam cuman lewat medsos aja saya lihat, wah Iblam udah punya ini, udah punya itu. Kalau nggak biasanya kan sering juga itu sama mama-mama nongkrong di Iblam gitu, di halte. Ya gitu, jadi ngumpul bareng sambil nunggu anak-anak pulang kayak gitu. Nah jadi mungkin itu dulu ya Miss ya yang bisa kita sampaikan malam ini ya. Untuk selanjutnya kayak program yang lebih detail yang khusus nanti seperti program sehat hidroponik yang kayak gitu ya ada sama Miss Kartini nanti kita sekolah sehat yang sekarang memang lagi ini ya lagi berjalan di Iblam untuk sekolah sehat. Nah itu dia. Terima kasih banyak Miss sudah menyediakan waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Jadi ini juga konsepnya ya cuman sharing aja sih Miss. Jadi nggak yang gimana-gimana ya, kesannya kita nggak berat-berat gitu. Emang cuman berbagi informasi aja, tujuan santai aja gitu. Terima kasih banyak ya Miss ya. Sehat-sehat sama-sama Bunda Fari. Amin. Semangat. Bunda juga sehat-sehat semua. Amin. Terima kasih banyak. Semangat buat para guru ya, tetap ya sabar mendampingi anak-anak dalam kondisi seperti ini. Pasti tambah ini juga kerjaannya juga tambah banyak menyiapkan materi belajar seperti itu ya. Jadi salut deh buat guru-guru semua. Pokoknya kita berdoa aja sama-sama biar ini cepat bisa berlalu gitu ya Miss. Jadi kita bisa normal lagi, bisa ketemu lagi di sekolah gitu. Amin. Ya, ya itu aja Miss untuk malam ini. Bener, semoga yang kita bagi tadi bisa bermanfaat ya buat terutama yang memang lagi mencari sekolah nih buat putra putrinya. Jadi bisa jadi referensi Iblam, insya Allah. Ya kalau pengalaman saya nggak berani memberi cerita-cerita yang kalau bukan saya ngalamin gitu. Jadi makanya sekarang saya ngajak Miss Rani nih biar langsung tahu informasi yang jelas gitu. Jadi ya begitu Miss. Jadi kita sudahi aja untuk malam ini sharing kita. Baik, Miss. Ya, salam buat guru-guru. Sama-sama Miss. Assalamalaikum. Insyaallah nanti disampaikan. Waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung ya Miss ya. Iya, terima kasih semua yang sudah bergabung. Semuanya hari ini. Oke Miss. Miss. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.